Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jumpa lagi ngopi-ngopi kita, ngopi santai. Waalaikumsalam semuanya. Bang, kopinya dong. Untuk yang kecanduan judi online, hapus aplikasinya ya. Nggak ada orang main judi kaya. Kenapa orang yang berjudi banyak rugi, banyak habis, banyak kehilangan? Karena sejatinya dia bernafsu ingin cepat kaya. Ya. Jadi ketika seseorang itu bernafsu ingin cepat kaya, pasti habis. Semakin dicari, semakin dikejar, semakin diinginkan, semakin berlari dia. Semakin hilang dia. Ya, waalaikumsalam Pak Khairuddin. Emangnya Pak Effendi judi di mana? Ini bapak atau abang nih? Umurnya berapa? Main judinya di aplikasi apa? Menyikapi barang yang hilang. Yang hilang sejatinya tidak hilang, nanti akan dikembalikan dalam wujud yang berbeda. Ya. Jadi kalau ada yang hilang, anggap saja sejatinya tidak hilang, tapi nanti diganti dalam wujud yang berbeda. Memang barang itu hilang, tapi akan diganti yang berbeda. Dia hanya berubah bentuk aja, berubah materi aja. Saya umur 30 tahun bang. Teman-teman saya banyak yang main slot online bang di situs Chroma atau Google. Yang penting kamu gak ikut-ikutan. Mau temanmu gimana-gimana ya urusan mereka. Yang penting kamu, dirimu dulu selamatkan. Ya. Ikut-ikutan. Daripada berjudi game online, lebih enak berjudi dengan Allah. Ya, ilmu mahal nih, berjudi sama Allah. Paham kalian maknanya berjudi sama Allah? Ya bang, kasihan mereka pengen berhenti tapi depo lagi. Saya suruh lihat YouTube abang. Kenapa mereka depo lagi? Karena bisikan di hatinya, ayo kejar kekalahanmu. Depo lagi. Kamu kejar kekalahanmu katanya. Itu bisikan setan itu. Akhirnya makin kalah. Daripada berjudi habis duit, mending berjudi dengan Allah, dapat pahala, dapat ketenangan, dapat anugerah. Gimana tuh bang berjudi dengan Allah? Banyak-banyak sedekah. Ya. Kalau berjudi dengan Allah, kau kasih 1, ku balas 10 kata Allah. Ya. Lebih real lagi, lebih jelas lagi, nyata lagi. Kalau berjudi online itu kan jelas kita dibohongin terus. Jadi dikurangi rasa ingin cepat kaya, rasa ingin meraih sesuatu dengan yang pintas ya. Hidup ini pertukaran energi. Gak ada yang enak, yang mudah kita dapatkan tanpa adanya usaha ya. Bang, kalau orang yang sudah meninggalkan hutang tapi ahli waris enggan membayar, mengabaikan, bagaimana? Kamu
Kamu ikut makan nggak waktu itu apa istilahnya yang meninggal itu semasa hidupnya, semasa dia berutang, kamu ikut menikmati nggak? Kalau kamu ikut menikmati, kamu juga berutang, jadi bayarlah. Hati-hati loh, berutang energi akan diambil juga energi kita nanti. Kecuali kita nggak tahu menahu, dia berutang untuk kepentingan dirinya sendiri, ya itu lain cerita. Siapa emangnya, orang tua kah, suami kah, atau siapa itu yang berutang? Hati-hati dengan pertukaran energi ya. Apa yang kau ambil, semakin banyak yang kau ambil, semakin banyak juga yang banyak juga apa yang kita terima, semakin banyak juga yang diambil. Itu udah hukum energi. Semakin banyak kau beri, semakin banyak juga yang kau terima. Terbalik-balik deh itu. Semakin banyak kau ambil, semakin banyak kau terima, semakin banyak diambil. Semakin banyak kau beri, semakin banyak juga kau terima. Ya. Hidup ini pertukaran energi. Assalamualaikum bang, saya baru belajar dari nol, mohon bimbingannya. Ya, waalaikumsalam Pak Dama. Ngopi-ngopi santai ya kita. Biarkan mengalir apa adanya. Dia yang bertanya, dia juga yang menjawab. Allah. Makanya bab pertukaran energi ini kalau kalian pelajari, wah sangat enak. Jangan mau kerja enak, nggak mau capek, tapi mau hasilnya banyak. Ya kan? Satu hal lagi, dalam bekerja harus ada tanggung jawab, harus ada kejujuran. Dalam bekerja harus ada pertukaran energi yang setimpal ya. Jangan makan gaji buta ya. Seperti apa tuh bang makan gaji buta? Ya dia tiap bulan digaji tapi kerja malas-malasan, kerjanya ngular, kerjanya nggak sesuai, nggak amanah. Memang benar, tiap bulan kau dapat gaji full, tapi pasti dalam hidupmu akan ada yang diambil. Ayo perhatikan, diperhatikan dalam hidup kita. Kau gajinya tiap bulan rutin sekian, bener tuh, bulat-bulat itu kita ambil gaji, yang nggak dipotong, nggak dikurangi. Kita terima sekian sesuai kontrak kerja kita, gajinya sekian, ya udah kita ambil. Tapi ada nggak keberkahan di gajimu itu? Temanmu dengan dirimu gajinya sama, tapi temanmu punya barang. Temanmu bisa beli ini, bisa beli itu, bisa nabung. Temanmu bisa bantu orang tua, temanmu bisa renovasi rumah. Padahal gajinya sama dengan kamu, tapi kamu habis gitu-gitu aja uangnya. Itu tandanya energimu diambil kembali. Apa yang kau kerja nggak sesuai, apa energi yang keluar nggak sesuai, maka rezeki yang kita terima juga nggak sesuai. Walaupun jumlahnya sama, jumlahnya tetap nggak berkurang, tapi keberkahannya yang nggak ada. Ya, ayo kita lihat, baca aja dari teman-teman terdekat. Bang, aku satu tempat kerja sama temanku bang, gaji kami sama bang. Kau lihat temanmu makin maju, temanmu punya ini punya itu, hidupnya makin enak. Kau gali lubang tutup lubang, malah minus, banyak utangmu. Ya, itu tandanya energi yang diambil kembali. Sedikit pun kamu nggak punya tabungan, temanmu sedikit-sedikit beli emas, sedikit-sedikit beli barang, kau nggak punya apa-apa. Karena apa? Dalam bekerja kamu tidak jujur, dalam bekerja kamu tidak amanah,
Dalam bekerja kamu banyak ngular, ya. Akhirnya energi yang kau keluarkan sedikit, maka jatahmu juga sedikit. Walaupun gajinya sama, nominalnya nggak berkurang, tapi akan ada yang diambil kembali, ya. Makanya wilayah ini harus kita perhatikan. Jangan mau enak hidup ini tanpa adanya energi yang kita keluarkan. Memang kita nggak punya apa-apa. Waalaikumsalam Pak Muklis. Ya bang, benar, aku udah pernah ngalamin tentang gaji. Nah itu kan Arion Black udah paham dia. Habis itu nanti lihat temen punya barang, temen beli ini beli itu, kau nggak bisa, iri kau, sakit hatimu. Karena temenmu jujur, jadi rezekinya barokah. Kita yang ngular ini nggak barokah, ya. Waalaikumsalam Nando. Ini nasihat baik bang, share di YouTube bang, biar bisa didengar ulang bang, insyaallah. Jadi nggak ada istilahnya nggak ada pertukaran energi. Semua hidup ini pertukaran energi. Coba diingat-ingat, kalian yang sekarang hidupnya sukses, hidupnya senang, hidupnya enak, hidupnya berlimpah. Ingat masa kecil kalian, mungkin masa kecil kalian pahit. Ya kan? Jadi semakin banyak yang diambil, makin banyak juga yang dikembalikan. Mana ada ujuk-ujuk kita senang, pasti butuh proses ya. Dulu bang, waktu kecil bang pahit bang, susah kami bang. Tapi sekarang alhamdulillah bang, udah lebih baik ya kan. Dulu banyak kekecewaan, banyak kesedihan, banyak kekerasan ya. Mungkin kita berapa bersaudara? Bang, aku ada 5 bersaudara. Aku anak yang paling dikucilkan orang tua. Yang lain bang, perhatian orang tua luar biasa. Tapi aku bang, kayak anak tiri bang sama orang tua. Sedih kamu kan? Banyak energimu terkuras di situ. Nah, lihat aja ke depannya. Begitu kamu tumbuh dewasa, kamu berumah tangga, pasti hidupmu lebih baik dibanding adik-adikmu atau kakak-kakakmu yang disayang. Itu pertukaran energi semua. Mari kita lihat, kita berapa bersaudara ini? 4, apakah 4 bersaudara, 5 bersaudara? Ada dia dari kelima bersaudara itu siapa hidupnya lebih enak dibanding yang lain? Bandingkan waktu kecil bagaimana kepahitannya. Nah. Oh, cerita ini yang terjadi terhadap saya bang. Apa tuh yang terjadi? Cerita dulu. Benar sekali bang. Oh, Pak Muklis juga ada ngerasain. Bukan gak jujur bang, gaji besar gak bisa beli rumah. Pas terbang ke satu gara, ketipu teman 100 juta. Makna jujur di sini kan luas. Makna jujur luas. Dilihat aja. Pasti ada yang salah kalau rezeki dari hasil keringat kita yang kita kumpulkan tapi nggak bisa menikmati, pasti ada yang salah. Pertukaran energi semua itu. Ya. Makanya kalau lagi ada rezeki lebih, jangan kepedean, asik, ore, ini untuk aku semua. Nah itu bahaya itu kalau nggak paham, ya kan? Ore, untuk aku semua ini. Kalau kamu nggak paham, kau makan sedikit, besok kau nikmati lagi sedikit, kau makan lagi sedikit, terkumpul bertahun-tahun, baru Allah ambil sekaligus. Oke, udah banyak kali kau utang kata Allah kan, kau ambil sekarang.
Nah itu yang sakit. Mungkin karena zakat belum beres. Bisa. Makanya pertukaran energi semua kan. Uang nggak pernah mau ngumpul bang, mau usaha makin susah, hati jadinya royal bang. Semua itu ada rahasianya pada energi, pada keinginan, pada niat, pada nazar juga ada apa istilahnya? Istilahnya penguatan energi di situ. Makanya hati-hati dengan segala angan, dengan segala keinginan. Sebelum punya uang banyak kali keinginan, mau ini, mau itu. Nanti kalau aku punya duit, aku mau begini, mau begitu. Setelah sekian tahun diwujudkan, terkumpul duitnya, lupa kamu apa yang sudah kamu kunci. Padahal energinya arahnya ke situ, tapi kamu lupa. Malah bingung mau kemanain duit ini. Nah itu biasanya diambil kembali, karena kita nggak arahkan pada yang udah kita kunci di awal ya. Makanya enak, ada duit sentak, apa yang kita pingin beli langsung. Istilahnya sudah tersalurkan ya kan. Bang, aku kalau ada duit mau renovasi bang, ya udah begitu duitnya ada, renovasi langsung, jangan ditunda-tunda. Karena kalau udah ditunda-tunda nanti diambil kembali. Ya, habis itu udah diambil kembali, atau kita arahkan pada yang nggak semestinya, di situ kita jadi berutang energi. Waalaikumsalam bukan Nina. Salahnya kakakku nomor 2 nggak ikhlas kalau aku kerja di luar negeri bang. Kakak nomor 2 itu yang ngurusin aku dari kecil. Oh gitu. Terus duluan ngalamin masa-masa pahit sejak kecil hingga kawin, sekarang baru paham. Terima kasih penjelasannya bang. Alhamdulillah. Makanya yang saat ini lagi sedih, lagi galau, lagi terjepit, lagi susah, lagi menderita, sabar, kalian lagi tanam benih sekarang. Ada masa yang kalian panen. Kalian lagi bertukar energi sekarang. Tunggu waktu aja. Waalaikumsalam. Ya bang, makin banyak utang ya. Bagaimana menjadi orang yang baik bang? Jangan jadi orang baik. Jadi orang baik itu pahit, sakit. Lebih enak jadi orang bermanfaat, bukan jadi orang baik. Kalau jadi orang baik kau akan selalu dimanfaatin. Tapi kalau jadi orang cerdas, kau jadi orang yang bermanfaat. Jadi baiknya pada yang selayaknya, ya kan? Mana enak jadi orang baik? Enak jadi orang yang bermanfaat aja. Baru belajar sholat, pikiran kemana-mana, ini yang sering saya alami bang. Ya udah sholat terus. Sakit dan pasti dimanfaatkan, benar. Makanya jangan jadi orang baik. Hidup ini harus tega. Karena kalau hidup ini nggak tegaan akan selalu dimanfaatkan orang. Ya. Allah. Bali hadir bang, ya Londo. Selamat bergabung.
Jika saat ini dicukupkan, harus bijak-bijak dalam bertindak ya Bang. Ya harus paham perintah. Kenapa kau kasih lebih ya Allah? Kemana arahnya? Pada siapa aku salurkan? Atau kemana arahnya aku salurkan? Ya. Tapi jangan juga kita gila sedekah, apa-apa kita nggak punya. Jadi hakikat bersyukur itu adalah diri kita dulu yang merasakan nikmat, baru kita keluar. Ibaratnya duluan aku yang kenyang, baru aku ajak orang lain makan. Jangan kita neraktir orang, awak sendiri kelaparan. Paham ya? Jadi hakikat bersyukur adalah saling memberi manfaat, karena kita udah duluan merasakan kenikmatan itu. Ngerti? Misalnya Bang, aku alhamdulillah Bang, udah sering makan enak Bang, makan seafood Bang, makan restoran Bang. Udah sering kamu, udah banyak sering kamu makan. Udah bosan? Iya Bang, udah bosan. Udah sering lah. Ada. Bagaimana mau mengungkapkan rasa syukur kita? Sekali-sekali ajak keluarga. Ya kan? Traktir keluarga, jalan-jalan, makan-makan ya kan. Nah, itu duluan kita pribadi yang merasakan nikmat, baru ngajak orang lain nikmat. Tapi kalau kamu sendiri masih kurang, kamu menikmati orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, kamu sendiri belum merasakan nikmat. Itu namanya melampaui batas. Ya. Kan Allah bilang, aku gak suka sesuatu yang melampaui batas. Siapa di sini hidupnya susah, kerjaan suaminya serabutan, kadang ada kadang enggak, ya kan? Untuk hidupnya aja susah, untuk anak-anaknya aja susah. Tapi giliran di kampung cerita susah, adiknya, kakaknya rela dia ngutang-ngutang untuk keluarga, dia kirim, padahal dia sendiri belum cukup. Nah, itu namanya orang bodoh, orang yang melampaui batas. Dia aja belum cukup, dia aja belum merasakan nikmat, tapi orang lain yang dikasih senang. Ya. Banyak yang kayak gitu kan. Takut Bang, nanti dia nggak dianggap keluarga Bang. Takut Bang, nanti keluarga pada musuhi Bang. Nah, penilaian orang aja yang kau nilai, kau sendiri yang susah. Habis itu udah dikirim ke keluarganya, uang belanjanya, kebutuhannya kurang, suaminya yang ditekan. Mana duit, ini nggak cukup, itu nggak cukup. Berantem kau gara-gara itu, gara-gara nggak cukup duit. Padahal kau sendiri yang zolim. Kau nggak cukup, kau tolong keluargamu. Nah, itu bukan orang baik, itu orang bodoh itu kayak gitu. Ya. Kalau nggak mampu jangan. Hidup ini harus tega. Kalau nggak kamu akan dimanfaatin terus. Waalaikumsalam Bu Riri. Bergetar di dalam mendengar pencerahan Bang Andi. Alhamdulillah sampai rasanya. Ya Bang, paham. Ilmu tanpa ibadah luntur. Maksudnya gimana ya Bang? Mohon tolong penjelasannya. Apa yang diketahui ya diamalkan, diterapkan dalam hidup, bukan sekedar ditumpuk-tumpuk pemahaman aja, harus dengan prakteknya. Jangan pandai berteori, prakteknya nol. Jadi kita harus praktek juga. Makasih Bang, itu yang aku alami Bang. Yang mana tuh?
Yang mana tuh yang kamu alami? Malam juga Panjul. Jadi kalau saat ini banyak yang diambil, banyak energi yang hilang, sebenarnya nggak hilang. Sebenarnya kita lagi pasang taruhan, sebenarnya kita lagi berjudi dengan Allah, ya kan? Tunggu aja jackpotnya. Karena semua ini hidup pertukaran energi. Makanya hati-hati kalian, jangan banyak menerima, nanti banyak juga yang diambil. Kalau banyak yang diterima, salurkan lagi. Banyak yang diterima, salurkan lagi. Kalau enggak nanti banyak diambil. Dikumpul. Sekian tahun baru dirapel sama Allah. Oh, udah banyak kau terima ya. Makanya kita belajarlah hidup berterima kasih. Terima kasih. Udah, numpang lewat ya. Bukan berarti jatah kita nggak ada, tetap kita menerima, tetap kita menikmati. Tapi paham juga, jangan terima doang, kasih nggak ada. Ya Allah, bener banget. Yang mana tuh Bu Desi? Bagi-bagi cerita. Pak Ryu, waalaikumsalam. Aska, waalaikumsalam. Dikejar ibu bang, dikejar-kejar ibu bang, maksudnya banyak yang masuk, siap-siap banyak yang diambil jika tidak disalurkan. Ya, itu udah rumusnya, hukumnya. Waalaikumsalam Pak Mas'ad Mandala, waalaikumsalam. Jadi sesuatu yang kita berikan, yakinlah nanti panen. Yakinlah kita lagi tanam benih, pasti panen nantinya. Sabar aja. Jadi kalau orang ikhlas itu enak. Ya. Yang enaknya ketika panennya itu di saat kita butuh. Jangan panen awak nggak butuh. Nah, ini bahaya nih, tumpah-tumpah dia nanti. Tumpah-tumpah luber nggak manfaat ya kan. Tapi kalau panennya di saat awak butuh kan nikmat. Wah, ini ilmu mahal ini. Kalau kalian ikut kelas online berbayar ini tentang pertukaran energi. Benar bang, hakikatnya terima dan kasih. Ya, kasih pun bukan berarti ingin dipandang, bukan berarti ingin dianggap baik. Kita kasih itu, kita memberi itu sebagai bentuk rasa syukur karena telah menerima atas segala nikmat yang Engkau berikan padaku ya Allah. Udah aku terima ya Allah, aku merasakan nikmatnya. Oleh karena itu aku berbagi ini sebagai bentuk rasa syukurku. Jadi kan nggak ada ngutang energi kita, ya kan? Gitu dong. Jadi nggak ada keakuan, aku hebat, aku baik, aku orang yang dermawan, aku ahli sedekah. Jangan ada keakuan. Siap bang, sebagai rasa syukur, lebur bang. Ya benar, itu yang murni. Kenapa aku mudah berbagi? Karena aku pun mudah menerima, mudah dapatnya. Jadi ini sebagai ungkapan syukurku. Itu kan enak.
Ada juga orang banyak berbagi, ngasih sana, ngasih sini, nolong sana, nolong sini. Habis itu dia ingin dianggap dewa, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dianggap. Nah, ketika orang yang udah dia sering kasih-kasih, udah banyak dia berkorban itu tidak sesuai harapannya, sakit hati dia. Dasar ini orang gak tahu diuntung, dulu susah aku yang tolong, aku yang kasih-kasih, aku yang beri. Sekarang udah enak hidupnya, lupa dia sama aku, katanya kan. Nah, itu kau merasa ingin jadi dewa. Berarti kau memberi itu ngasihnya gak murni. Makanya berutang juga kita energi. Akhirnya apa endingnya? Gak happy kita. Ya. Waalaikumsalam Bu Senja. Pak Tio, waalaikumsalam. Saya seringnya lupa bang, lupa siapa aja yang sudah utang. Anggap aja tanam benih. Aku sudah tanam benih dimanapun, udah kulupakan bang. Kapan bang panennya? Tunggu aja tanggal mainnya. Gak ada yang hilang. Apa yang kita berikan itu, yang kita korbankan itu gak ada yang hilang. Tapi kalau seandainya diambil kembali oleh Allah dan rasanya sakit, itu tandanya Allah sedang memaksa kamu membayar hutang. Karena udah terlalu banyak yang kau terima. Hutangmu udah terlampau banyak ini, lunasi dulu kata Allah. Gimana cara biar lunas? Diambil yang kau cintai. Sakitnya tuh di sini ya kan. Nah, kalau itu apa tanam benih bang? Enggak, itu lunas hutang namanya. Karena kau udah banyak yang kau ambil duluan. Kalau itu namanya lunas hutang. Udah impas itu. Jadi ada dua bab kehilangan ini. Ada kehilangan, aku lupa bang udah. Contoh, banyak yang ngutang pada aku bang, aku udah lupain. Aku udah gak susah hati, aku udah ridho. Mungkin bukan rezekiku bang. Nah, itu kalau orang yang seperti itu, tanam benih dia. Nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, nah, panen dia kan. Ada momen-momen terindah, manis dia yang dia dapatkan. Tapi ketika kamu dihutangi tentang keuangan yang capek-capek kau kumpul, ditipu orang, macam-macam lah. Habis itu ada rasa nggak nyaman, ada rasa nggak happy, ada rasa tersiksa ketika sesuatu itu diambil kembali. Itu tandanya kau lagi bayar hutang. Jadi impas, ya. Masih enak kalau Allah ambilnya itu, Allah menyuruh kamu membayar hutang lewat rezeki, masih enak. Bang, duit hilang bang, ditipu orang bang. Apalagi aku dikerjain bang, dihutangin gak dibalikin bang, masih enak. Yang kita takutkan diambil lewat kesehatan gimana? Dikasih kau sakit, itu lebih parah, lebih menderita. Kalau harta enak bisa dicari. Ya. Kalau ditarik Allah dari kesehatan, itu yang parah kita. Saya itu bang, akhir-akhirnya sakit hati. Oh gitu. Ya makanya mulai sekarang Pak Muklis bertanya kepada Allah, perintahnya ke siapa? Tolonglah orang yang layak untuk ditolong. Ya. Kalau udah menolong, lupakan. Habis itu ketika kita menolong, anggap saja sebagai bentuk rasa syukur. Jangan dihitung-hitung amal ibadah kita. Alhamdulillah aku yang beribadah. Aku yang sedekah, aku yang buat baik. Akunya itu buang. Jangan lagi merasa aku. Tapi gimana bang, diganti gimana? Digantilah, aku hanya penyalur Allah. Aku menyampaikan ini sebagai perantara Allah. Aku ini abdinya Allah. Aku ini pesuruh Allah. Itulah hakikat hamba.
Aku hanya menyampaikan rezeki darinya, ya. Jadi ketika kita merasa ini dari Allah, aku hanya kurirnya saja, istilahnya tukang paket aja, hanya ngantarin aja, nggak melekat, ya, nggak merasa berjasa, udah hitung-hitungan, ya kan. Yang merasa berjasa ini, Pak. Ketika kamu merasa berjasa, sejatinya kamu sudah memberhalakan dirimu. Ya, sudah muncul berhala diri, merasa aku Tuhan. Aku yang tolong, aku yang bantu. Apalagi sebagian banyak pertolongan dan orang yang ditolong gak tahu diri, kita langsung terucap, kalau bukan karena aku, gak tahulah jadi apa dia. Dahulunya dia itu susah, aku yang selamatkan, aku yang tolong, tapi sekarang dia lupa sama aku. Tandanya kau udah menjadi berhala. Kalau bukan karena aku, oh akumu yang muncul, bukan akunya Allah. Ya kan? Makanya lupain apa yang kita perbuat, udah lupain. Aku nih bukan untuk orang nih, aku nolong orang nih untuk diriku, bukan untuk orang. Aku lagi tanam benih yang baik, gitu aja kan. Kalaupun bukan untukku, mudah-mudahan kelak anak cucuku dibantu orang juga. Sekarang aku banyak buat baik bang sama orang bang. Siapa-siapa aja aku tolong bang. Ya, anggap aja kalian tuh lagi tanam pohon kelapa. Pohon kelapa kalian baru tanam puluhan tahun deh baru bisa dinikmati. Tunggu kalian gak ada baru bisa diambil hasilnya. Ya kan? Anggaplah anakmu dan cucumu yang menikmati nanti. Itu aja. Jadi kita gak ada keakuan, gak ada merasa hitung-hitungan. Kalau bukan aku yang mengambil hasilnya, bukan aku yang memanennya, aku berbuat baik ini untuk keturunanku, untuk anak cucuku. Sekarang aku tolong orang. Mudah-mudahan besok anakku, cucuku ditolong juga sama orang. Dimudahkan hidupnya sama. Karena ada pertukaran energi tuh. Ya. Makanya kita jangan merasa hebat, jangan merasa gimana-gimana. Kalau sekarang kita sukses, kita jaya, kita hebat, bisa jadi itu dari orang tua kita juga. Ada amal ibadah orang tua kita, tapi nggak dibayar ke orang tua, dibayarnya lewat anak. Ya, coba diingat-ingat. Orang tua kita semasa hidup kepingin ini, kepingin itu, tapi ketika dia hidup nggak dapat dia. Tapi ketika dia meninggal, anaknya yang dapat. Ya, anaknya yang dapat. Jadi kalaupun kita dapat, yakin itu dari leluhur kita juga, dari orang tua kita juga. Ya kan? Jadi kalau sekarang kita sukses, kita hebat, kita jaya, kita lebih baik, jangan kau merasa dirimu yang hebat. Ada peranan orang tua juga kadang situ. Ya. Memang wilayah ini kalau kita kaji-kaji, aduh malu lah kita. Banyak kali berhala ya kan. Allahu Akbar, lemas rasa badan ini ya, mudah-mudahan bisa diterapkan Pak Mulis. Terapkan dalam hidup. Dipahami ya tentang pertukaran energi nih. Kalau udah paham enak lah, nggak bingung-bingung lagi kita.
Ntar saya upload dulu. Barusan saya upload tentang video yang judulnya jangan merasa berjasa ya. Nanti silakan dipelajari di channel Kata Jiwa, itu udah ada itu. Kalau lab tadi siang itu bikin ngantuk bang, tapi sekarang malah nggak bisa tidur padahal udah kenyang. Oh. Ya, mungkin rezekinya malam mungkin. Allah. Agak kencang dayanya dari awal tadi ya, daya nasihatnya ini keluar ya. Ya bedanya gini, kalau antara Bang Andi yang ngomong sama yang daya tuh beda. Contoh aja malam ini lah. Ini suara Bang Andi agak berat ya kan, beda sama tadi siang kan. Nah kalau daya tuh gitu dia, kalau dayanya murni ada yang harus disampaikan, nah itu suara Bang Andi jadi berat. Ya bang, makasih bang atas nasihatnya bang, semoga bermanfaat, amin. Ya sama-sama belajar, aku pun belajar. Kadang aku belajar dari lisanku sendiri. Dan lebih tegas dan nusuk bang. Ya sudah ya, berat. Tapi pasti ada yang terujam itu. Allahu Akbar. Bang, bahas meditasi. Gimana meditasi? Ceritalah pengalamannya. Banyak yang terujam bang. Pokoknya poin-poin tadi, jangan merasa berjasa, jangan merasa aku yang memberi, apalagi jangan menjadi berhala diri ya, jangan menolong yang gak layak ya. Banyak poinnya kan. Allah, kita nolong orang harus happy, nolong orang harus ada kebahagiaan ya. Coba ini dipelajari. Terkadang ada orang yang kurang peka. Ini kurang pekanya begini. Kita banyak nolong orang. Mungkin ada 10 orang yang kita tolong. Aku bang tiap bulan bang ada 10 bang santunanku bang. Setiap bulan aku santuni ya kan. Coba diperhatikan. Setiap kita menyantuni, memberi, membantu, menolong,
makin mudah nggak hidup kita. Kalau susah, berhenti, stop. Berarti bukan ke situ arahnya. Tapi ketika aku memberikan, membantu, kok tambah luas rezekiku bang. Ada keberkahannya bang. Aku tolong si A ini bang, kok aku makin enak bang. Nah itu berarti di situ perintah tegasnya ke dia. Ya, hati-hati juga dalam menolong. Jangan menolong orang yang kena karma. Nanti imbas karmanya ke kita juga. Contohnya apa bang? Kau tolong orang, bukannya bahagia tapi kau ikut susah. Itu tandanya kau menolong orang yang sedang menjalani karmanya. Ya, ini orang dikehendaki Allah susah, dikehendaki Allah sempit rezeki, dikehendaki Allah menderita karena dia sedang membayar karmanya. Kita pula jadi pahlawan, kita tolong dia, maka kau pun akan kena karma. Contohnya apa bang? Ikut susah. Ya, yang banyak terjadi tuh orang ngutang nggak dibalikin utangnya, kok yang susah. Ini wilayah ini kalau kalian belum mengalami nggak percaya kalian. Kalau aku udah sering aku makanya hafal kali. Ya. Nolong anjing kejepit ya bang. Iya. Allah berkehendak dia susah, Allah berkehendak dia pahit, Allah berkehendak dia sempit. Kepahitan dia adalah sebagai bentuk hukuman Allah, kita pula nolong. Makanya jangan jadi orang baik. Kalau jadi orang baik habis. Jadilah yang bermanfaat. Bukan nggak boleh nolong. Makanya dites dulu nih dalam hal menolong ini. Aku happy nggak? Aku tolong happy nggak? Kalau kau jadi susah, ketarik-tarik susahnya, stop. Tapi ketika aku salurkan bang, aku tolong bang, kok makin ada keberkahannya bang. Melimpah lagi yang aku dapat bang, kemudahan makin banyak bang. Nah, tandanya itu sumber mata air yang jernih, yang bagus. Itu wadah yang terbaik. Salurkan lagi, salurkan lagi. Ya. Allah bilang apa? Kalau kau bersyukur, ku tambahkan nikmatmu. Kalau kau kufur, azabku amat pedih. Nah, bagaimana azab Allah yang pedih? Banyak orang ketika ditolong tidak bersyukur. Akhirnya malas kita tolong lagi. Banyak gitu kan? Nah itulah salah satu contoh azab Allah yang pedih. Udah kecewa aku bang, udah capek aku tolong bang. Kasih aku aja yang dikadalin bang, dimanfaatin bang. Sekarang udah gak mau lagi aku tolong. Nah, rasa sakit hatimu gak mau nolong, itu azab Allah, ada kehendak Allah di situ. Karena orang yang ditolong tidak tahu bersyukur. Ya. Oh jadi begitu ya bang. Lalu bagaimana cara kita menyikapi ya bang, kalau hati kita ingin nolong? Ya tanya Allah, baca perintah. Listen Bang Andi malam ini seolah-olah curhat saya ke abang. Semua kena, alhamdulillah, terima kasih bang. Oh, Pak Muklis banyak kena, banyak dikadalin Pak Muklis sama orang. Hah? Makanya jangan jadi orang baik Bang Muklis. Jadi orang yang bermanfaat aja. Kenapa ya bang? Padahal aku tulus bang di awalnya. Aku ikhlas di awalnya, tapi kenapa ketika aku menolong, membantu, memberi, kok aku jadi susah? Ya, aku jadi kecewa, aku jadi perih, aku jadi sakit hati. Rasa sakitmu itu adalah signal biar kamu berubah. Karena kalau nggak dikasih sakit hati, kamu nggak bisa berubah. Masih juga kau tolong dia. Tapi ketika dibuat ada rasa yang sangat perih, di situ baru kita sadar, baru kita berubah, baru kita tega. Awalnya nggak tega, masih juga kasihan. Tapi ketika dibuat perih, dibuat sakit, nolong kok tambah sakit. Aku nolong lagi kok aku kecewa. Rasa sakit itu adalah bentuk perintah.
biar diri kita berubah. Ya, itu dia. Jadi di sebalik rasa sakit kita tuh ada kalam-kalam Allah juga kalau kita paham. Ya. Kebanyakan kita kan ingin jadi dewa, ingin jadi Tuhan, ingin disanjung, ingin terkenal, ingin nama kita harum di mata orang. Makanlah tuh nama. Ya, makanlah tuh pujian, pakai saus kalian makan pujian. Aduh, kalau aku udah capek makan pujian, nggak ada untung ya. Ditambah kasihan ya bang. Iya, makanya hidup nggak boleh kasihan. Allahu Akbar. Berarti nolong orang yang sedang menjalani karma sama saja dengan kita melawan takdir Allah kepadanya bang. Ya, bahasa lainnya ikut campur. Jangan kau ikut campur, hancur kau. Ini si Fulan aku udah berkehendak, dia hancur. Si Fulan aku udah berkehendak, dia tersiksa. Si Fulan aku berkehendak, dia menderita, perih. Kita pula sok jadi pahlawan. Ikut campur kau, habis. Kau yang kena. Ya. Walaupun itu adik kandung kita sendiri, kakak kandung kita sendiri. Kalian lihat kenapa semasa hidupnya susah terus. Gak berubah-berubah. Makin tua makin susah. Itu orang kena karmanya itu. Kau pula mau tolong. Sejatinya kita juga yang manjain, membuat dia menjadi makin manja. Banyak gitu kan. Ditolong, makin manja dia, makin enak, keenaan. Makanya peranan Allah nih halus loh. Kalau orang nggak bisa membaca, kecewanya sama makhluk. Benci aku sama makhluk nih. Udah ditolong nggak tahu ditolong, udah ditolong nggak tahu terima kasih. Tapi kalau kau bisa membaca, oh kau sedang ikut campur urusan Tuhan. Kau tolong orang yang lagi kena karma, pasti kita legowo. Udahlah, udah cukup lah. Berarti kemarin perintahnya aku nggak boleh nolong lagi. Udah. Ya. Tak boleh rasa kasihan ya bang, walaupun kepada orang terdekat. Iya. Berarti tempatkan sesuatu pada tempatnya dengan bijak ya bang. Beda-beda kehidupan orang. Ada dari muda sampai tua hidupnya pas-pasan, hidupnya miskin. Tapi wajahnya berseri, wajahnya tenang, gak pernah ngeluh, selalu bersyukur apa adanya. Nah, itu aman itu. Itu orang jiwa-jiwa yang merdeka. Ya, walaupun dia nggak punya harta, hidupnya udah happy, ya kan. Ada juga dari tua sampai muda, dari muda sampai tua, hidup selalu menderita, selalu kekurangan, ngutang sana ngutang sini, gali lubang tutup lubang, nggak pernah cukup, ngeluh terus, ketemu ngeluh, besok ketemu lagi ngeluh lagi, ceritanya susah terus. Itu orang-orang yang sedang kena azab. Nah, jangan main di perasaan. Kalau main perasaan kita kasihan. Makanya kalian harus peka. Nolong orang itu harus peka.
dilihat dulu ada nggak rasa syukurnya. Aku tolong sedikit dulu nih, nggak usah aku tolong yang banyak, sedikit-sedikit dulu aku tolong nih, aku cicil. Ada rasa syukur nggak? Ada nggak di situ dia bersyukur kepada Allah, ya kan? Kalau ada syukur, oke. Aku satu, orangnya bersyukur. Yang kedua, aku setelah nolong ada kenikmatan, ada kebahagiaan. Setelah aku tolong, aku kok ada keberkahan. Oh, berarti ini perintahnya ke dia ini. Salurkan lagi. Aku udah banyak yang kusantuni. Saking enaknya tiap bulan awak santuni, belum tanggal awak ngirim udah duluan dia telepon. Sekarang aja lah, aku butuhnya sekarang, kirimnya sekarang aja katanya. Oh, macam awak pula bayar utang. Ya kan? Ada kalian kena kayak gitu? Bantu saudara. Karena rutin ya, tiap bulan kita kasih, kita santuni ya, dengan alasan dia susah, dia miskin, ya kan? Belum tanggalnya sudah dia ini. Udah dia pula nelpon kita. Sekarang aja kirimnya, jatah bulan ini kirimnya sekarang aja. Yang bulan besok itu sekarang aja katanya. Jadi kalau sesuatu sudah diminta-minta, itu tandanya kamu dimanfaatin. Jadi kalau orang bermanfaat gimana bang? Ya tunggu gerak hati, ada gerak hatinya aku salurkan. Jangan diminta, ya. Tapi kalau udah diminta-minta nggak betul itu. Habis itu aku cari tahu. Dia anaknya banyak nih. Anaknya kerja. Tapi satu pun anaknya nggak ada yang beres. Yang berjudi lah, yang narkoba lah, peminum lah. Hasil kerjanya dia pakai untuk dirinya sendiri, orang tuanya telantar, nggak dia ingat, ya. Anak kandungnya aja nggak peduli, kita pula mau jadi pahlawan. Habis itu kutanya, gimana tuh yang aku kirim-kirim itu, uangnya kemana arahnya? Oh, si Anu kemarin susah, anakku yang nomor 1 itu susah, makanya anaknya nggak ada uang untuk bayar sekolah katanya, untuk cucunya kan, dia bilang nggak ada uang mau bayar uang sekolah gini gitu. Mamanya aja susah, malah bantu anaknya ada duit malah berjudi, malah minum. Nggak ridho aku. Ketika aku tahu arahnya nggak benar, udah aku stop. Kok aku nolong orang aku kecewa, aku nolong orang aku kayak dikejar hutang. Langsung disitulah dapat pemahaman, jangan kau bantu orang yang sedang kena karma. Akhirnya apa? Menderita, sampai tua menderita. Ya. Ada dulu, terus sebelum saya diminta, saya bikin status, dia baca, habis itu nggak pernah minta lagi. Ada. Saudara tuh siapa Bu Senja? Waalaikumsalam Bu Pipin. Saya Pridanur, waalaikumsalam. Di situ aja ya bang, nggak jauh-jauh ya. Banyak aku. Udah berapa kali aku gonta-ganti yang kusantuni itu. Ku tolong nggak bersyukur, ku tolong malah nagih. Akhir ku blok. Padahal saudara loh, ada hubungan darah itu saudara. Ku blok, gak peduli aku. Anaknya ada kok. Seringkali yang seperti itu saudara bang. Iya, biasanya saudara. Kan karena kan kita lebih dekat ikatan batin kita dengan saudara. Ditolong malah minta lagi, makanya jangan dimanjain Bu Pipin. Kita nggak boleh memanjakannya, makanya dia berani nanti. Habis itu udah terlalu banyak kita tolong, udah terlalu banyak kita berbagi.
ada rasa melekat, aku yang tolong, aku yang berjasa, aku yang baik. Nah, kan udah jadi berhala kan, perih kan. Kok selama ini bertahun-tahun nggak pernah nampak budi baikku. Ketika nggak cocok, ketika aku nggak tolong lagi, kok aku dikata-katai segala macam, dibilang udah sombong, ya kan. Nah, ini cara Allah juga negur kita. Makanya udah cukup-cukuplah jadi orang baik. Lebih enak jadi orang bermanfaat. Jadi Firaun ya bang, iya merasa Tuhan. Kalau aku sekarang nolong, aku tes dulu nih, aku tolong, orangnya bersyukur nggak? Kalau bersyukur oke, aku lanjut. Habis itu kulihat lagi dari segi rezeki. Kemarin aku tolong dia, ada nggak keberkahannya, kenikmatannya? Belum seminggu bang, aku tolong, berkah rezekiku bang, ada lagi yang baru. Oh berarti itu perintah, berarti kau tepat sasaran. 25.000 dari Mukhlis, pesan untuk rokok Bang Andi. Alhamdulillah, makasih Pak Mukhlis, berkah selalu, tambah lagi rezekinya, amin ya Allah. Kalau aku gitu, kalau ada rasa syukur, ada kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, dan aku nggak dikejar-kejar, wah, itu perintahnya masih di situ. Tapi kalau ditagi-tagi, emangnya aku mesin ATM. Ya kan? Itu aja lah. Allahu Akbar. Baik kepada orang baik lebih bermanfaat. Pada yang bersyukur, itu aja poinnya. Makanya kita harus, kadang apa yang kita sering-sering tolong tuh kadang sekali-sekali harus ditanyain. Arahnya kemana nih, uangnya kemana. Ya, apalagi kalau kalian udah terlalu sering nolong ya. Aku sering ngasih-ngasih itu kemana arahnya, kau pakai apa. Alhamdulillah rezeki itu ku pakai beli ini beli itu, atau ku kembangkan usaha segala macam misalnya. Itu tandanya berkah, berarti dia mengarahkan pada yang positif, dan itu pahala jariahnya juga ngalir ke kita ya. Jangan awak nolong, awak ngasih, dia tolong pula lagi anaknya yang berjudi, anaknya malas ya, dia aja susah. Ada anak bukan orang tua disantuni, kita pula yang bukan anaknya, kita pula yang ditagi-tagi. Makanya ketika aku dengar anaknya gak beres, anaknya si main judi, susah minta sama orang tua, padahal orang tuanya dari sedekah orang lain juga, ya kan? Gak ridho aku. Jadi putuskan, cari lagi sumber yang lain. Ku cari lagi wadah yang lain. Yang penting gini ya, ini bagi teman-teman. Hati-hati jangan sampai sempit wadah. Gimana tuh bang sempit wadah? Selama ini ada yang kita santuni tiap bulan. Tiba-tiba karena peristiwa sakit hati tadi kita stop kan. Aku gak mau lagi tolong bang, banyak kecewa aku tolong dia. Mulai sekarang aku gak tolong dia lagi. Nah, jangan kalian gak keluarkan uang itu. Hati-hati kalian. Minus kalian, berutang kalian sama Allah. Tetap cari wadah yang lain. Ya, aku udah rasa itu. Aku stop satu, tapi aku nggak salurkan lagi ke tempat yang lain. Oh habis, makin minus. Ya, makin hancur. Jadi kalau kita ada masalah yang kita tolong tadi, aku udah nggak salurkan ke dia bang, ya udah cari yang lain. Tuh tetap harus dikeluarkan. Jangan kalian nggak keluarkan, berutang kalian. Harus dikeluarkan, cari lagi wadah yang lain. Kalau nggak nambah bertahan boleh. Kalau
Istilahnya gini, wadah kita cuman ada 5 misalnya, tetap 5 aja, oke, nggak masalah. Kalau bertambah lebih baik, yang nggak boleh adalah berkurang. Jangan pernah berkurang. Kalau sudah ada sampai sekarang 5, ya udah, kalau bisa tingkatkan lagi. 5 ini siapa? Entah orang tua, entah adik kakak, entah ada tetangga yang miskin, entah ada janda yang susah, ada anak yatim, ya kan? Ya, tetap itu dikeluarkan. Niat sedekah mutus karma buruk orang tua boleh bang, silakan. Pokoknya kalau orang tua masih hidup, kita sebagai anak lah tanggung jawab. Berbakti kepada orang tua bukan berarti kita gimana ya? Ya sebagaimana kita disantuni dari kecil. Sebagaimana kita diurus, dibesarkan, dijaga, dididik, ya dirawat. Nah, itu sebagai bentuk rasa terima kasih kita juga. Kalau bisa sebaik mungkin muliakan orang tua. Itu juga wadah. Jangan orang lain, orang tua kok nggak peduli sama orang lain ke panti asuhan. Wah, hebat kali sedekahmu. Orang nggak kenal hebat kali sedekahmu. Orang tua sendiri kok nggak peduli, gimana itu? Memang wilayah ini kalau kita mau bahas banyak yang nggak terima. Kesannya kejam ya, kejam kali Bang Andi. Masa Bang Andi ngajarin nggak boleh nolong orang? Oke kok kalau ngaji jangan setengah-setengah geng. Kalau ngaji itu yang full. Nyimak tuh jangan sepotong-sepotong. Nah, Bang Andi udah jelaskan panjang lebar, kok nyimak sepotong-sepotong. Memang kalau dibilang kejam, karena dia belum mengalami. Tapi kalau udah mengalami, oh terujam itu. Sesuatu yang selayaknya, yang pada tempatnya, pasti happy ending, ya kan? Pasti bahagia. Sesuatu yang murni pasti bahagia. Kalau ada yang nggak bahagia, pasti ada yang salah. Nolong orang kok nggak bahagia bang, bantu orang kok aku susah bang, pasti ada yang salah. Ya, itu aja poinnya. Kalau kalian udah paham, nah itu. Macam mana? Pahit kali kopi malam ini. Aman kan kopi kan? Aman, alhamdulillah. Silakan yang mau pamit. Pahit tapi menyehatkan Bang Andi. Terkadang bisa juga loh wilayah ini, gak usah di orang lain, di orang tua kandung pun kadang bisa kena. Gimana tuh Bang contohnya kena Bang? Orang tuamu asik duit aja, tiap bulan setor sini duit, ini kurang itu kurang, mana duit. Akhirnya kok nggak kawin kau,
jadi bujang lapuk kau. Ya, banyak yang begitu. Masih mikirin keluarga aja, dirinya nggak ini, nggak apa, ibaratnya jadi mesin cetak duit aja, ya kan? Kok aku nggak bahagia ya? Tuh ada yang salah juga itu. Makanya kebahagiaan sejati adalah diri sendiri dulu yang merasakan, baru kita ke orang lain. Tapi ada juga kasusnya begini. Si anak belum mau kawin, tidak memikirkan kawin, tidak memikirkan menikah, karena masih banyak tanggungan adik-adik. Aku nanti dulu lah nikah bang, adik-adikku masih sekolah bang. Orang tuaku susah bang, aku yang tolong, aku punggung keluarga, ya kan, tulang punggung keluarga. Tapi di hatinya ada keikhlasan, ada keridoan, berarti benar, nggak salah. Tapi ketika hatimu berontak, aduh kok aku kayak dimanfaatin ya, diperas aja aku tiap bulan ya. Umurku makin lanjut, mau kawin pun aku belum ada tabungan. Orang tua minta ini, minta itu, ya. Hati-hati kalian. Apalagi yang kalian kerja-kerja di luar tuh, ya kan? Kerja di Hong Kong, kerja di Taiwan, kerja di Jepang, di Korea, ya. Keluarga tiap bulan wajib setor. Nah, kayak mesin ATM kalian dibuat. Happy nggak kalian? Tanya diri, happy nggak? Kalau happy benar, kalau nggak happy ada yang salah itu. Habis itu udah dikirim ke kampung, dibilang untuk ini untuk itu, rupanya nggak dikerjain. Ada yang salah itu. Banyak tuh kasus. Lakinya bilang mau buka usaha, dikirim duit ke kampung, rupanya pelihara gendak lain lakinya. Ya kan? Makanya jangan bodoh kita. Akal pakai juga akal. Banyak itu. Ini kurang, itu kurang, rupanya laki berjudi. Banyak. Yang TKW itu apa, curhat ke saya kasus-kasus, kasihan mereka. Udah jauh-jauh di negeri orang, merantau bertahun-tahun, hasilnya nggak nampak, ya kan? Nah itu ada yang salah tuh kalau begitu. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Belum tidur Pak Bimi? Apa udah tidur? Sehat selalu, makin bahagia semua saudara di Rembang Andi juga. Amin. Lagi jagai Haniah bang. Belum tidur Haniahnya. Masalahnya saya juga udah ngerasain kerja di luar. Gimana manjanya keluarga ketika kita gaji besar. Apa nggak diperas kita kayak mesin ATM. Bentar-bentar susah ceritanya kan. Akhirnya nggak ngirim nabung untuk kita aja nggak ada ya. Hati-hati kalian. Waalaikumsalam. Habis ku kerokin bang, nggak mau makan.
Boleh anak kecil dikerok, nggak bahaya itu. Terkadang inilah yang nggak sedap. Kalau kopi pahit lagi ngalir, udah terdiam, bodoh-bodoh ya kan, nggak tahu mau nanya apa. Aduh, ntar lah ambil roti dulu aku. Wah. Lagi urut-urut dada bang. Nah, yang penting berubah, ambil pelajaran. Belajarlah dari pengalaman orang lain. Jangan kita ngerasain berulang-ulang. Barusan di samping ada orang tua bang, berasa pahit banget. Nah, kenapa orang tuanya? Gimana? Apa kena yang Bang Andi ngomong? Kalau ada tipe orang tua kalian kayak gitu, kalian speakerin biar dengar dia. Jadi nggak ada alasan anak wajib berbakti kepada orang tua, nggak ada. Ya, kalau kata Ustadz, anak wajib berbakti. Kalau kata Bang Andi, nggak ada wajib. Bagaimana anak, bagaimana sikapmu sebagai orang tua. Kalau kau bagus, anakmu tanpa diajari pasti berbakti. Ya, nggak ada anak wajib berbakti. Yang lahir ke dunia siapa? Yang menyuruh dia lahir ke dunia siapa? Kau yang minta anak dulu. Kita sebagai anak nggak ada minta dilahirkan. Udah ada anak itu, udah lahir anak itu. Semasa mudamu ngapain aja? Ada kau banting tulang, kerja keras demi anakmu. Ada kau sekolahkan dia yang baik. Ada kau didik dia yang baik. Ada kau dukung demi demi pekerjaannya, demi masa depannya. Ada nggak kau dukung? Jangan ujuk-ujuk giliran anak udah kerja, sini setor sama bapak. Anak pula kau bikin jadi mesin ATM. Ya. Jadi kalau dibilang Ustadz, anak wajib berbakti. Kalau Bang Andi nggak ada wajib. Bagaimana tingkah anak, bakti anak tergantung kau orang tua. Macam mana kau sama anak dulu. Ya. Semua itu pertukaran energi. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Mudah-mudahan kita jadi orang tua yang penuh kasih sayang dan pengertian ke anak-anak. Makanya kita lagi kuat, lagi sehat. Jayakan diri kita. Sehatkan finansial kita. Sehingga kau tua nanti gak mengharap anak. Banyak nih orang tua. Masih muda poya-poya. Happy-happy. Malas. Giliran udah tua miskin. Habis itu sama anak kau mengharap hidup. Anak gak ngirim kau kecilkan anak. Anak gak berbakti, kau musuhi. Banyak orang tua yang gitu kan. Waktu muda kemana aja geng.
Makanya kita antara apa ya, antara ceramah katanya, doktrin dengan kenyataan hidup itu berbeda. Selama ini kita selalu didoktrin, jadi anak harus berbakti, harus begini, harus begitu. Lihat dulu orang tua yang bagaimana, ya. Orang tua yang bagaimana dulu. Abang belum tidur kah? Sudah tidur tadi. Jadi kalau kalian sebagai orang tua, bang, anak bertingkah, anak begini, anak begitu, anakku nggak baik, tanya dirimu apa yang salah. Ya, jangan nyalain anak. Kalau anak nggak berbakti, anak nggak dengar nasihat orang tua, ngapain aja kita selama ini? Gimana hubungan hati kita pada anak? Gimana kita rasa belas asih kita pada anak? Pengorbanan kita pada anak gimana? Semua itu timbal balik lah. Apalagi udah keenakan kan, anaknya jadi mesin ATM kan. Tiap bulan setor, habis itu anaknya menikah. Udah menikah kan terbagi tuh untuk istrinya, untuk keluarganya. Orang tua jadi sedikit jatahnya. Mulai kau benci sama menantu. Anakku bang, sejak menikah bang, mungkin dia kena ciri berandang itu bang. Nggak mau lagi dia bantu aku bang, takut sama bini dia bang. Nah, itulah otak-otak kotor tuh, orang tua bejat itu. Makanya kau masih muda tuh, pikirkan akhir tua kita nanti mau kayak mana. Mantapkan finansial kita, jangan kau mengharap anak. Wajarlah anakmu berkurang ngasihnya, dia udah banyak tanggung jawabnya sekarang. Bukan senang kali hidup anak kita, bukan hebat kali kerja dia, untuk hidupnya aja pas-pasan. Ketika dia nggak mampu ngasih orang tua, jangan kau benci menantu. Kau bilang tuh pasti dihasut istrinya bang. Nah kan udah otak setan lagi masuk kan, bisikan setan lagi masuk itu. Nah itulah kalau orang nggak ada kesadaran. Ciri-ciri mental miskin itu begitu. Makasih banyak ilmunya bang, jadi ingat sama anak di pondok. Ya, semampu kita. Kita masih muda, masih sehat, masih kuat, dukung anak. Jadikan anak kita yang terbaik. Mengenai hasilnya kelak dia mau jadi orang atau enggak, kembalikan kepada Allah. Ya, walaupun anak kita biasa-biasa aja, nggak sukses, nggak kaya, tapi setidaknya dari segi akhlak, kalau kita memang betul tulus kepada anak, pasti anak ingat. Ya kan? Jadi kalau anak lupa, ya kau juga dulu berhitung sama anak. Anak nggak pernah kau dukung. Sekarang anak lupa bang. Ya itu pertukaran energi tadi. Apalagi kalian istilahnya single parent ya, orang tua suami nggak ada lagi. Kalian yang jadi ibu, kalian yang jadi bapak. Fokuskan itu untuk masa depan anak. Insya Allah masa tua kita enak nanti. Anak udah kerja, anak udah sukses, pasti dia luar biasa itu membela orang tuanya. Ya, karena ada dukungan kita kan. Makanya kita tanam benih dari sekarang. Ini kasus seperti ini banyak terjadi dalam hidup, dan ini yang jarang dikupas.
Bab anak aja yang dikupas. Anak harus berbakti, anak harus begini begitu. Bab orang tua ada dikupas. Mana berani para ustadz itu. Hilang jemaahnya kalau bab orang tua dikupas. Sebagai orang tua kita harus kuat finansial dulu ya bang. Haruslah. Harus. Kalau aku ingin memperkuat finansial bukan aku gila dunia. Enggak, aku mikirkan masa tua aku nanti. Kalau bisa aku jangan harap anak. Kalau anakku susah aku yang tolong. Nah itu mental kaya namanya. Jangan kau masih muda poya-poya nggak kau pikirin. Anakmu sekolah kau nggak dukung. Udah ya nak, ayah nggak mampu nak. Kau nggak usah kuliah ya nak. SMA udah ya cukup ya. Nggak ada pengorbananmu di situ. Habis itu anakmu nggak jadi orang, anak orang lain jadi orang. Habis itu iri, banyak kan di kehidupan. Apalagi para mak-mak tuh, pergi pengajian, wirid, cerita tuh. Wih, anak si Fulan udah sukses sekarang. Si Anu ibu itu dibangunin rumah, dirubuhkan, dibangun ulang, ya kan? Direnovasi ulang. Habis itu dengar lagi anak si Fulan hebat, dah jaya, dah jadi direktur dia. Mamaknya orang tuanya disuruh naik haji, baru pulang haji katanya. Kita yang dengar anak kita nggak jadi siapa-siapa, iri kita. Kau tuntut juga sama anak. Lihat tuh anak si Fulan, sayang dia sama orang tuanya. Orang tuanya diapain semua. Nah, kau tuntut anakmu. Gimana dulu waktu muda ada kau dukung anak? Jadi bagaimana akhir tua kita tergantung bagaimana waktu muda. Kalau mau hancur kau tua nanti. Kalau kau mau bagus dari sekarang, insya Allah tuanya pun enak. Ya. Ilmu langka ini, ya iya, ini kan ilmu realita, berdasarkan realita. Aku udah banyak kasus begini. Di sini iklan bang, ada lagunya para single parent wanita hebat judulnya. Setuju saya bang, kalau anak lebih kaya nanti kita dimasukkan ke panti jompo di hari tua. Ya itu banyak kasus segitu. Makanya anak sama orang tua sepele. Kenapa? Anak lebih kaya, orang tua miskin. Orang tua nggak ada harga. Makanya waktu tuanya mana ada harga orang tuanya. Coba orang tuanya kaya. Tunduk-tunduk anak itu kan. Hah? Betul bang, semasa masih produktif kerja, sisihkan buat masa tua nanti. Boleh juga kita nggak punya harta, tapi kita punya benih hari tua kita lewat anak. Misalnya gini, masa masa muda nih. Oke bang, aku cekek leher bang. Masa muda aku ini nggak terlalu banyak ke harta bang, tapi aku lebih prioritaskan pada pendidikan anak. Nah, sekolahkan anakmu yang bagus. Apa mau jadi dokter, apa mau jadi apa, walaupun biayanya mahal. Kita support ya, kita dukung ya. Nah ketika nanti anak kita udah jadi orang, udah sukses, pasti anak ingat kita. Pasti anak memuliakan orang tua, karena dia tahu pengorbanan orang tuanya dulu seperti apa. Ya. Terkadang kesuksesan kita juga pengaruh dari dukungan orang tua, sangat berpengaruh. Kecuali si anak itu memang benar ada mental fighting ya, mental pejuang. Nah itu bisa dia sukses tanpa dukungan orang tua. Tapi terkadang banyak yang paling berpengaruh dari dukungan orang tua. Ya. Contoh macam saya ya. Ini pribadi lah. Tapi bisa diambil pelajaran. Jadi di kampung saya itu
di tempat ibu saya tinggal itu. Di situ banyak terkenal dengan rata-rata pekerjaannya pelaut. Ya, semua rata-rata jadi pelaut. Jadi ketika saya pulang belayar, ibu saya cerita, ya, Di, kenal si Ponco nih? Oh itu yang anak kemarin sore itu. Gue bilang, iya hebat dia udah jadi kapten di. Mama saya bilang kan, hebat dia udah jadi kapten. Sebentar-sebentar sekolah naik pangkat dia katanya kan. Aku dari keluarga susah, nggak ada dukungan orang tua, gimana mau jadi kapten? Iya kan? Itu anak kemarin sore sebentar-sebentar sekolah naik pangkat dia kan. Udah enak deh sekarang. Ya, padahal duluan aku belayar loh. Dia baru berapa tahun sudah jadi kapten. Wah. Nah, karena apa? Dukungan orang tua. Akhirnya apa? Udah jadi kapten, hidup enak, gaji besar ya. Habis itu satu lagi jadi angkatan laut. 2 tuh adik-beradik. Jadi angkatan laut. Padahal mamanya apa? Tukang jual cabai di pasar. Jual cabai mamanya itu. Bukan orang kaya, tapi supportnya kepada anak luar biasa. Sedangkan saya, mamaku satu kaleng, tapi nggak mau support anak. Satu emasnya, ya, support anak nggak mau dia. Makanya awak jadi anak buah terus lah. Jadi ketika dia cerita, aku balikin kata-katanya. Itulah mama nggak dukung anak. Coba mama dukung, mungkin aku udah jadi kapten. Ya kan? Gak usah lah cerita-cerita anak orang begini, anak orang begitu. Mereka didukung sama orang tuanya. Ya, tapi setelah sekian tahun sudah mulai paham kenapa aku nggak jadi kapten. Ya, kan rugi kan? Seandainya aku udah sekolah ratusan juta habis duit sekolah, habis itu aku nggak belayar lagi, kan rugi. Ternyata Allah punya kehendak. Oh, rezekiku nggak di situ selamanya. Ternyata Bang Andi sekarang jadi konten kreator, nggak ke laut lagi. Nah, itulah ada hikmahnya juga, baru terbaca. Kalau dulu aku kecewa juga sama orang tua. Mama enak aja banding-bandingin sama anak orang lain. Orang itu didukung, saling support mereka. Mama support. Aku minta utang aja mama nggak kasih, gue bilang kan. Nah, jadi kesuksesan kita sangat pengaruh dari orang tua. Satu. Jadi kalau kalian jaya, kalian hebat, jangan anggap sombong kalian. Ingat-ingat juga lah dulu gimana dukungan support orang tua. Habis itu bisa juga dia nggak ada dukungan, dia bisa sukses. Memang ada jiwa pejuangnya yang kuat dari dirinya sendiri. Ya, makanya aku belajar kisah pengalaman yang ku alami itu kan jadi ilmu juga itu. Kenapa ya mama-mama itu suka bahas anaknya orang? Kalau menurutku sih tergantung lingkungan. Coba kalau di perumahan elit, perumahan yang bagus lah, nggak ada itu bertetangga ngumpul-ngumpul bahas-bahas anak orang. Kalau masih suka bahas anak orang berarti kau tinggal di kampung itu. Ngumpul di teras rumah, di halaman rumah, udah cerita si A, cerita si B, ya itu udah style orang kampung itu. Tapi kalau kau di perumahan nggak ada. Mana ada? Paling jumpa say hello aja ya kan. Jadi nampak pengaruh, sangat pengaruh lingkungan. Ya. Kadang Bang Andi ngomong suka betul ya. Iya kan? Dapat info sedikit, anak si Pulan begini loh, anak si Pulan begitu loh katanya ya kan. Gosip ya kan. Karena kau di kampung. Coba kau tinggal di kota, perumahan elit. Napsi-napsi nggak ada itu. Nasib kita bang, tak jadi apa nanti doanya. Doanya apa nih maksudnya?
betul sekali. Ya makanya aku dari dulu kan, pertama bukannya aku selera tinggi atau sombong, enggak. Aku udah jauh-jauh hari aku prediksi ketika cari perumahan, baru menikah cari perumahan. Nggak mau aku rumah-rumah dempet-dempet kayak monopoli itu, nggak mau aku. Cari yang agak gede sedikit, yang elit sedikit. Nah dulu kan kita masih kerja kapal, masih jaya, masih berduit kan, agak sombong sedikit lah. Apa ini rumah satu dinding kedengaran itu ya kan, kayak monopoli, aku bilang. Nggak mau aku, nanti ngerumpi kalian. Aku cari yang elit, ya kan, cari yang tipe istilahnya menengah lah ya, agak menengah, jadi pola pikirnya maju, nggak ada gosip, nggak ada ngumpul-ngumpul. Alhamdulillah dapat rumah yang seperti itu. Nggak ada, kita paling jumpa di depan saya hello aja, Pak Andi, ya Pak, gitu aja paling. Nggak ada kita mau ngerumpi. Coba kau di kampung menengah ke bawah, banyak kali dosa tuh. Doakan saya bang jadi konten kreator atau apa, yang penting sukses ya, bergerak aja. Apa yang kita bisa mainkan, lakukan dulu. Banyak kopi pahit malam ini ya, luar biasa ini. Jadi ditangkap poinnya, ayo berusaha lebih baik lagi, semakin terang semakin bercahaya ya. Kayaknya kita ketularan juga ntar punya rumah kelas menengah, nggak lagi rumah macam monopoli. Amin. Semua tergantung keinginan kalian, maunya yang kayak mana. Ciri-ciri orang elit nggak mau yang murah dia, yang elit lah seleranya. Tapi kok senangnya cari yang murah, susah itu. Menengah ke bawah yang dapat itu ya. Enak kopi pahitnya malam ini bang ya. Sekarang sebagai anak, belajar meluaskan wadah. Seperti apapun orang tua kita ya, berusaha berbakti ya. Jangan dianggap wajib ya, tapi dari kesadaran kita. Habis itu kita sebagai orang tua ya, bentuk diri harus kaya. Jangan kau nanti dah kaya, miskin kau akhir tua, anakmu kaya, sepele anak, nggak ada harga anak sama orang tua ya. Orang tua nggak ada harganya. Terangkan dulu diri kita, mudah-mudahan akhir tua kita happy. Dari segi finansial aman, pikirkan masa pensiun ya. Pensiun aku nanti bang udah nggak sanggup kerja bang, mudah-mudahan ada pasif income ya, apa buat kos-kosan, apa usaha apa gitu. Jadi nanti masa tua udah nggak mengharap anak. Seperti kata Bang Andi, cari rumah pakai duit, jangan pakai nafsu gitu ya bang. Ya ini juga, energi duit ini juga harus sering dilatih, dipelajari. Karena kalau kita nggak kenal sama duit, nggak kenal energinya, susah duit datang. Harus kenal energinya. Saya suka yang elit bang, insya Allah tercapai kalau sudah waktunya. Amin.
Sekarang gimana? Masih rumah monopoli, Burat? Kalian yang rumah monopoli jangan tersinggung ya, dibilang rumah monopoli nanti tersinggung, baper, sakit hati pula sama Bang Andi. Ya, ini bukan Bang Andi menghina, Bang Andi kasih semangat. Masih ada juga keinginan yang elit gitulah. Ada upgrade lagi lah. Rumah monopoli sebelahan sama orang tua pula, Bang. Ya nggak masalah, bagus lah. Dekat-dekat orang tua kan bisa jenguk-jenguk orang tua, lihat-lihat. Atau bisa juga di upgrade lagi. Kita cari yang lebih elit lagi, ya kan? Nggak salah. Yang penting jangan pakai nafsu, pakai duit, ya kan? Aku alhamdulillah, lingkunganku nih nggak ada orang ngerumpi, nggak ada orang iri, yang ada berlomba-lomba ya kan? Satu beli mobil, semua beli mobil. Udah ada 2 mobilnya kurang, beli lagi 3. Dia beli lagi rumah 1 lagi. Dikopel 2 rumah jadi 1. 3 berjejer mobilnya ya kan. Apakah kita iri? Enggak. Karena apa? Kita mindset, pola pikir kita sudah puas dengan diri pribadi. Anaknya 1-1 mobilnya, 3 mobil. Ya kan? Selu aja orang sini, nggak ada iri, nggak ada dengki. Yang ada berlomba-lomba deh ya, tapi untuk kebaikan, bukan berlomba-lomba iri karena dia nggak punya. Oh kok bisa, aku pun bisa, ya kan? Mau jauh aja bang sama orang tua, jadi sesekali aja datangin orang tua, ya kunci lah energinya pindah. Cari yang lebih elit. Itu ini juga, kita kalau tinggal di perumahan elit itu terhindar dari santet. Kenapa? Nggak ada orang iri. Coba kau di perumahan yang kampung itu ya, kau sendiri yang kaya, kau sendiri yang hebat, yang lain menengah ke bawah, iri orang, disantet kau. Kena sihir ada aja. Tapi kalau di tempat yang elit ada orang iri? Nggak ada. Makanya kalau kalian di kampung tinggal ada iri dengki, ada yang nggak senang, itu karena kita mencolok. Hanya kita yang kaya, kita yang berharta, kita yang berlebih, yang lain nggak ada. Habis itu kita nggak ada berbagi kasih pada sekitar, iri orang. Makanya ada pepatah, kalau lagi susah jangan kalau lagi susah jangan tunjukkan susahmu, nanti banyak yang menghina. Kalau lagi senang jangan tunjukkan senangmu, nanti banyak yang iri. Nah pepatah ini juga berpengaruh di mana tempat kita tinggal. Jangan sebentar-bentar kau renovasi rumah, kau kasih cantik rumah, kau beli perabot mewah-mewah, kau yang lebih mencolok, itu menimbulkan fitnah. Oh kerjanya padahal PNS bang, tapi kok berbarang dia bang, kok bisa ini bisa itu dia bang, ya banyak-banyak macam-macam tetangga, kan, tetangga iri dengki kan. Makanya jangan mencolok. Kalau tinggal di kampung nggak boleh mencolok, biasa-biasa aja kita. Jangan nampakkan kita hebat, kita kaya, jangan. Kecuali kalau memang kamu senang yang elit, yang mewah, cari yang satu frekuensi. Cari perumahan yang elit. Berarti kelas kita udah elit ya. Kelas kita udah menengah. Nggak cocok di kampung. Nah, gitu. Jadi enak, aman.
Perumahan cerdas zaman now. Iya, betul. Bang, rumah kontrakan nyaman, sama tetangga nggak ada masalah, tapi nggak nyaman hati. Kenapa tuh bang? Nggak nyaman hati. Nggak nyaman hati dari apa? Dari rumahnya. Ya cari yang lain lah. Kalau nyaman mungkin terlalu sempit. Anak kita makin gede, makin banyak. Rumahnya sempit. Cari rumah yang lebih gede. Allah. Allah, banyak ilmu mahal malam ini. Waalaikumsalam teratai. Oke lah, Bang Andi tutup ya. Makasih yang udah hadir, makasih yang udah nyimak, makasih yang udah berbagi. Tambah lagi rezekinya, amin ya Allah. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kehidupan. Sekarang kita jadi anak, ayo berbakti pada orang tua, karena besok kita juga jadi orang tua. Mudah-mudahan anak kita berbakti, ya kan? Sekarang kita jadi orang tua, ayo kita support anak, dukung anak biar anak kita sukses. Jangan berhitung kepada anak, ya. Tunjukkan kasih sayang kita, tanggung jawab kita, pengorbanan kita. Mudah-mudahan di akhir tua anak juga ingat, ya. Jadi banyaklah yang harus kita benah. Oke, sekian dari Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.